kembali lagi bersama dengan Ustadz Wijayanto dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Iya. Langsung ada keluar tulisannya di sini. Nah, kita mengumpulkan pertanyaan dari Twitter seperti biasa, kita akan munculin di sini pertanyaan-pertanyaan Anda. Ustadz, tadi saya akan ngobrol. Iya. Kenapa saya mengapresiasi luar biasa dengan orang ternyata belajar itu tidak harus di bangku sekolah. Artinya seorang yang pengayuh becak tetapi bisa bahasa Inggris, dan kalau ngomong Perancis sih gampang. Ngomong Perancis kan gampang. Perancis kan gampang. Ya. Ngomong Inggris juga gampang. Inggris. Iya. Nah, tapi Ustadz, kalau misalnya belajar seperti ini kan kadang-kadang kita mempelajari budaya asing gitu misalnya. Itu gimana ya? Ya, paling tidak itu ada semangat belajar, itu kan sesuatu yang menjadi asas dari orang kehidupan. Jadi hidup itu isinya adalah belajar dari mulai ayunan sampai ke liang lahat sana, kalau lifelong education itu. Jadi bahwa belajar itu tidak pernah harus berhenti. Kenyataannya ya, nanti ada kecerdasan, ada kepandaian. Kepandaian itu didapatkan dari sekolah. Misalnya orang sarjana itu pinter. Anak-anak, adik-adik kita ini orang-orang pinter insya Allah. Karena kalau nggak pinter mungkin tidak di sekolah ini atau di mana. Itu kepintaran. Tetapi ada kecerdasan. Kecerdasan itu lebih dari sekedar pinter. Maksudnya begini, insinyur teknik mesin, walaupun dia profesor, doktor teknik mesin, tapi kalau motornya mogok dia nggak bisa betulin. Padahal dia doktornya teknik mesin, tapi ternyata busi rusak aja dia nggak tahu. Berarti kenapa terapannya tidak ada? Nah, itu kecerdasan, menurunkan kecerdasan. Jadi nanti ada kreatif, ada inovatif, ada pintar, ada cerdas. Kreatif banyak, orang nulis-nulis itu kreatif, tapi tidak bernilai karena hanya coret-coretan di kamar mandi. Oke, baik. Ya. Kita ada pertanyaan di Twitter, ada? Silakan dimunculkan. Nah, Ustadz. Ya. Ustadz, ada nggak yang terlahir atau ditakdirkan bodoh oleh Allah tapi tetap bodoh walaupun sudah usaha? Nah, enggak. Itu tidak paham tentang takdir. Takdir itu adalah satu ketentuan. Misalnya, ketentuannya begini. Kalau orang makan itu kenyang, itu takdir. Makan kenyang itu takdir. Takdir. Tapi ada makan tidak kenyang. Ternyata dia cacingan. Makan tidak kenyang-kenyang, ternyata cacingan. Itu juga takdir. Cuman orang tahu hukum sebab akibat. Karena kalau tidak ada ketentuan, orang nanam padi nanti hasilnya semangka. Karena ada semangka berdaun sirih. Oh iya, lagu itu luar biasa. Itu harus hadiah Nobel. Masa semangka berdaun sirih. Itu hanya Bruri P5 yang bisa. Tapi prinsipnya, kalau orang nggak tahu takdir, nanti nanam semangka hasilnya padi, nanam padi hasilnya mentimun, kan jadi masalah. Untuk itulah maka ada takdir, ada sebab akibat. Takdir itu ada dua, satu takdir yang ghairu mughayyarot, yaitu orang tidak bisa merubah. Misalnya Bang Deddy jadi laki-laki, laki apa perempuan? Laki. Fisiknya saya lihat laki-laki. Masih laki. Ya, tapi yang gini-gininya. Yang itu berarti ini menunjukkan tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Lahir di mana nggak bisa milih. Itu takdir yang ghairu mughayyarot, itu predestination. Itu no choice. Kalau boleh milih, saya pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Lumayan loh. Oh iya benar. Kedua, takdir yang dia choice itu adalah yang otonomi. Kalau tadi dependensi itu otonomi. Takdir yang otonomi ini gimana? Orang jadi baik atau buruk itu pilihan. Jangan sampai orang mengatakan saya kena narkoba ini adalah satu ketentuan. Karena mohon maaf, saya punya kasus yang sangat ekstrim. Anak seorang pejabat menteri, kalau saya sebut namanya pasti kenal. Saya diundang selaku ustaz, selaku psikolog, selaku dosen. Oke, Bapak, malah saya diceramai. Kenapa Anda pakai narkoba? Habis, bukankah Bapak dosen? Iya. Bukankah Bapak itu ustadz? Iya. Harusnya tahu bahwa Tuhan itu menguasai segalanya. Iya. Bahwa Bapak saya dapat ibu saya, bukankah dia menjalani takdir? Iya. Bahwa Bapak saya jadi menteri, bukankah dia menjalani takdir? Iya. Saya nggak sabar, saya diceramai sampai 20 menit. Sampai saya ngantuk. Terus hubungannya apa kamu jadi narkoba? Demikian juga saya kena narkoba. Ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ditulis oleh Tuhan bahwa saya menjadi kena narkoba. Oh begitu.
ini nggak bisa saya jelaskan dengan kata-kata, maka harus dengan tindakan. Agak maju. Begitu agak maju, saya tampar sekencangnya, sampai dia kesakitan. Tangan saya aja sampai sakit. Sampai semuanya ngatakan, oma, opa, ada papahnya, ada mamahnya. Oh kenapa? Dia kesakitan. Kenapa bapak nempeleng saya? Udah takdir. Saya jangan jalani takdir. Oh, iya, nah, semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, begitu dia mau balas, begitu, nggak boleh balas. Loh kenapa nggak boleh balas? Tulisannya nggak boleh balas. Ayo nggak boleh balas. Harus berpikir logika juga. Jadi bodoh dan pintar adalah pilihan. Tanya Ustadz, kenapa teori agama yang harus diajarkan di sekolah sedangkan etika dan moral tidak diajarkan sama sekali? Iya. Sebetulnya di dalam agama ada etika, ada moral. Justru inti dari agama itu pada etika dan moral itu. Makanya kalau di dalam Islam itu dijelaskan betul, innama bu'ustu liutamima makarimal akhlak. Tugas Nabi yang utama bukan menyebarkan KPR, bukan ngasih kredit. Artinya bahwa tugas Nabi utama adalah penyempurnaan akhlak budi pekerti. Almar'u biadabihi la binasabi. Manusia itu sangat tergantung oleh budi pekertinya. Makanya Quran menyebut walaupun dia anak manusia, kalau perilakunya seperti hewan, ada anak kecil disiksa, disekap sampai di luar biasa, maka sebagaimana yang dijis itu bukan manusia. Dia lebih kejam daripada binatang. Maka kata Nabi, kata Allah juga itu lebih kejam dari binatang, dia bukan manusia. Jadi manusia sangat tergantung oleh bagaimana perilakunya. Agama mengajarkan bagaimana perilaku. Maka kalau tidak perilakunya jelek, jangan dikatakan dia beragama. Maka asalnya A itu tidak, agama itu kacau. Agama berarti tidak ada kekacauan. Lihat di etimologisnya. Jadi walaupun orang sudah belajar agama dan sebagainya, tapi kalau dia hidupnya lebih dari binatang ya tetap aja tidak beragama ya. Makanya Nabi finar. Jangankan itu, di zaman Nabi ada orang sholat bagus, puasa bagus, kelihatannya bagus. Oke, dia ahli jannah, dia jago ke surga. Tetapi perilaku dengan orang lain nggak baik. Ketemu orang aja kayak orang habis sakit gigi. Ketemu orang aja kayak IMK, ikan mas koki. Jadi ngumpul kayak alohan. Persis wajah wanita yang mendengar suaminya nikah lagi. Mending jelek banget. Dan ditanya nggak nginakkan. Dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya itu di mana? Oh enggak, saya bawa. Sudah makan? Sudah. Nggak makan modar. Pertanyaannya benar apa salah jawabannya? Benar. Tetapi itu orang tidak beragama. Makanya nanti kalau dalam Quran disebut dalam surat Al-Qalam ayat 13 itu dikatakan orang tidak beragama dan Tuhan mengutuk bagi orang siapa? Hablum minallah, hubungan dengan Allahnya kelihatannya bagus, tapi hubungan dengan sesama tidak baik. Jadi vertikal dan horizontal. Vertikalnya udah bagus, tapi horizontalnya bikin kamar sendiri, bikin jus sendiri, nggak pernah nawari bintang tamu maupun. Nawarin, masa tawarin, hari ini enggak. Saya belum beli tadi kok. Iya. Karena sering saya lihat wira-wiri bawa makanan tapi nggak beredar di ruangan saya, di ruangan khusus. Kenapa Ustadz di tempat saya selalu bicara tentang akhirat, seakan pendidikan not important? Oh, salah. Itu sebetulnya justru akhirat itu diraih dari dunia. Makanya ad-dunya majra'atil akhirah. Bukan sebaik-baik kamu orang yang mengejar akhirat meninggalkan dunia, dan meninggalkan dunia mengejar akhirat. Jadi orang sholat terus, puasa terus, tapi nggak pernah kerja, keliru. Tapi kerja terus, nggak pernah sholat juga keliru. Walakin man yusibuhuma, tetapi yang mengusahakan kedua-duanya. Maka di dalam Islam tidak boleh menjadi orang anti dunia, cari akhirat saja, nggak mau nikah selama hidup. Salah. Nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Nanti anaknya 6 anak pertama semua. Tapi setelah ini kita akan lihat, ini kan Ustadz pinter banget. Coba kalau pakai bahasa Inggris Ustadz seperti apa? Jangan mana-mana, tetap di Hitam.